Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin ila an qala wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari, di malam hari yang mulia ini, alhamdulillah, malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih membahas mengenai al-malaikah, malaikat. Merupakan di antara rukun iman yang 6, yaitu yang pertama, kita beriman kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, dengan af'al dan zat Allah yang telah kita pelajari. Kemudian dengan rasul-rasul, wa malaikatihi wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Kemudian yang ketiga, kepada malaikat. Maka beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai malaikat yang wajib kita imani. Itu seberataan kita wajib mengetahui dan beriman dengan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memulai wal malakul ladzi bila abin wa ujar sidin, dan bermula malaikat itu alladzi yang bila abin tanpa abah, wa ummin tanpa ibu, yaitu malaikat itu diciptakan tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. La akla, mereka tidak makan. Malaikat tuh kada makan. Nah, baca pemakan malaikat, kada makan. Ketika malaikat berhilang ke rumah Nabi Ibrahim,
Nah, Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat pemurah. Nah, Sidin langsung menyembelihkan kambing. Nah, oleh nang bini dimasak macam-macam disuguhkan. Nah, jadi untuk tamu itu tidak ada yang namanya mubadzir. Jadi ibaratnya kita siapkan semua bentuk minuman, kita siapkan semua bentuk makanan gasan tamu, walaupun nyata kada dimakan semuanya, maka itu tidak dianggap mubadzir dan tidak akan dihisab nanti di hari kiamat. Nah, itu gasan tamu. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Itu kaumnya Nabi siapa? Kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut. Nah, singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Nah, kisahnya pas sudah dimasakkan makanan, macam-macam makanan, sekalinya tamu tadi kada makan. Kenapa jar kada makan sedikit pun? Nah, itu hanya tamu tadi bapak dah, kami ini adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Kada makan, kada minum. Nah, kemudian mengkabarkan kepada Nabi Ibrahim, padahi binimu nambah masak tu nah. Yaitu Siti siapa? Siti Sarah. Dia akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Basyarnahu bi Ishak. Dan kami kabarkan berita gembira mengenai Ishak. Nah, di antaranya tujuh ajar ulama. Sidin tadi umur padahal lebih 90 tahun. Nabi Ibrahim lebih 92, nang bini lebih 90 juga. Dan Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar itu karena Siti Sarah kada mau hamil. Lalu dengan sebab tadi diantaranya al-rasulnya, yaitu memuliakan tamu, menjamu tamu, apalagi tamu ini orang mulia, maka tamu tadi yaitu malaikat mengkabarkan bahwasanya situ Siti Sarah akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, maka Sidin takajud nang bini, masa ulun yang umur 90 tahun, artinya sudah tua, kau melahirkan? Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ujar malaikat itu, ata'jabina min amrillah, apakah kalian itu, apakah engkau itu takjub atau merasa aneh dengan amrullah, dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Walaupun umur Sidin sudah tua dan tidak mungkin hamil ujar dokter, tapi ujar Allah hamil, maka hamil. Nah, seperti itu. Tapi tamu tadi kada makan dan kada minum. Nah, la akla tidak makan, la syarba tidak minum, la nauma kada guring lahum bagi mereka. Nah, kada makan, kada minum, kada guring itu adalah sifat malaikat. Nah, beda dengan sifat manusia. Maka kata beliau, wajibu ala mukallaf, wajiblah ke atas mukallaf orang yang beriman, berakal, baligh berakal. Ayya'taqida, dia beriktikad annal malaikata alaihimussalam khalaqahumullahu min ghairi wasifati abin wala ummin, bahwasanya malaikat-malaikat itu Allah ciptakan mereka tanpa ada ibu, tanpa ada ayah, tanpa ibu dan tanpa ada ayah. Falaisu rijalan, mereka itu bukan laki-laki, wala nisaan, dan malaikat itu juga bukan perempuan, wala khanatha, dan malaikat itu juga bukan binjo. Nah, jadi apakah malaikat itu lalakian? Kada. Binian kan? Kada juga. Binjo pun kada juga.
Faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasiqan. Orang yang beriktikad meyakini, memahami bahwasanya malaikat itu lalakian, bentuknya kayak lalakian. Nah, karena mubtadi'an maka dia adalah orang yang ahli bid'ah. Dalam i'tikadnya itu adalah i'tikad bid'ah. Fasikan, dianggap dia itu orang fasik, berdosa. Nah, wa fi kufrihi qawlan, dan dalam kafirnya dia, artinya apakah dia itu menjadi kafir kalau mengatakan bahwasanya malaikat itu lalakian, maka ada dua kaul, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan kada. Nah, cuman orang itu berisi i'tikad di dalam hati, i'tikadnya itu yang i'tikadnya salah, yaitu mubtadi'. Wa man i'taqada uluhatahu, amunnya beriktikad, barang siapa yang beriktikad malaikat itu bibinian, berambut panjang, ya loh. Bila menggambar itu menggambar malaikat, ya. Malaikat berambut panjang kayak bibinian. Nah, muhanya kayak bibinian, karena kafiran bil ijma', maka orang itu kafir secara ijma'. Artinya seluruh ulama mengatakan orang itu kafir, keluar dari Islam. Ini masalah akidah. Nah, akidah ini kalau salah bisa seseorang itu keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang jahiliyah beriktikad seperti itu. Banyak di dalam Al-Quran ayatnya mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah banatullah. Banat itu adalah anak perempuannya Allah, anak bibinian. Jadi Allah itu jadinya berisi anak bibinian, yaitu malaikat-malaikat tuh. Nah, itu adalah i'tikadnya orang jahiliyah, i'tikadnya orang kafir. Amunnya ada orangnya tuh Islam tapi beriktikad seperti itu, artinya sama dengan i'tikadnya orang-orang kafir jahiliyah yang dahulu, maka dia keluar daripada Islam. Sehingga seluruh ulama sepakat orang yang barang siapa beriktikad bahwasanya malaikat itu bibinian, maka dia dikatakan kafir. Lianna dzukura asyrafu minal unutha. Di antaranya alasannya juga bahwasanya lalakian itu lebih mulia daripada bibinian. Nah, kalau yang mengatakan lalakian tadi itu mubtadi dan fasik. Tapi kalau bibinian, mengatakan bibinian itu kafir. Amunnya mengatakan binjumpang, wa'tiqaduhum kafirun, wa'tiqaduhumul kafirun inathan. Wa aula bil kufri man yatadakhunu satahum limasidit tanqis. Maginnya ai jadi wa aula itu maginnya ai, tambah lagi kufurnya orang yang mengatakan malaikat itu adalah bincok, lebih menghinakan lagi. Nah, nang bibinian tadi dia hina, lebih bincok dihina lagi daripada lalakian. Wa hum ajsamun nuraniyatun. Malaikat itu memiliki jisim. Nah, kayak kita ini ada jisim. Nah, ada jisim. Nah, bukan bayangan aja, tapi ada jisimnya, ada bendanya. Nah, nuraniyah terbuat daripada nur. Nah, kalau kita terbuat daripada tanah. Nah, kemudian dalam ayat lain manusia terbuat daripada air mani. Nabi Adam terbuat daripada tanah, kalau kita terbuat daripada air mani. Nah, artinya ada jisimnya. Kalau malaikat itu terbuat daripada nur, kalau syaitan iblis terbuat daripada nar, yaitu api. Nah, nuraniyah yaitu nur, latifah yang sangat lembut. Nah, nur itu cahaya itu sangat lembut. Bi arwah dengan roh-roh. Qadirun ala tasyakkul. Jadi karena mereka itu malaikat itu ada rohnya sama kayak kita juga, maka bisa mati. Setiap yang ada roh itu suatu saat akan mati. Malaikat pun seperti itu. Karena bila terjadi hari kiamat, matian juga malaikat kadang-kadang mati. Nah, qadirun ala tasyakkul, dan mereka karena saking lembutnya tercipta dari nur tadi, mereka itu bisa
berubah-ubah bentuk, tetapi dengan bentuk-bentuk yang baik, dengan bentuk yang baik, yang cantik, yang bungas. Kada mau malaikat itu gambarannya nang kayak hantu misalnya, nang kayak nang pocong misalnya, atau nang suster ngesot misalnya, atau napa-napa ya lah. Yang kada baik kada mau, itu jin yang berubah bentuk yang kada baik. Tapi kalau malaikat kada mau, pasti berubah bentuk yang baik. Nah, itu sifatnya malaikat. Nah, sehingga seringkali Jibril alaihissalam itu datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW berbentuk seorang laki-laki. Mereka bukan laki-laki, tapi datang kepada Nabi bentuknya adalah seorang laki-laki. Yang masyhur di kalangan sahabat, yang paling ganteng, yang paling bungas, ngaran sidin Dihyah Al-Kalbi. Itu sahabat Nabi yang paling bungas. Bila malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, bentuknya Dihyah Al-Kalbi tadi. Datang nang Jibril berbentuk Dihyah Al-Kalbi, berbincang-bincang dengan Nabi, menyampaikan wahyu. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, tahukah tadi siapa yang datang? Ujar Sayyidatina Aisyah, itu sahabat engkau, yaitu Dihyah Al-Kalbi. Kada, ujar Nabi, yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Mulai saat itulah, ujar Sayyidatina Aisyah, kami mengenal kemuliaan daripada sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi itu. Beliau Dihyah Al-Kalbi itu tidak memakai pakaian kecuali putih, kopiah putih, sorban putih, baju putih, tapi putih, bahkan sandal sidin juga putih. Orangnya bungas pula, yalah, orangnya bungas. Orangnya, tapi lah aman pakaian putih ini walaupun orangnya hirang, yalah, walaupun orangnya hirang misalnya, tapi pakaian putih bersih, insya Allah bungas juga. Apalagi yang sidin tadi, orangnya hidung mancung, mata galak, pokoknya bungas bang, paling bungas di antara sahabat. Itu Dihyah Al-Kalbi, dan suka memakai pakaian yang putih. Dikatakan tidak ada noda hitam sedikit pun di pakaian sidin, putih bersih. Sehingga malaikat itu bila datang suka berbentuk Dihyah Al-Kalbi tadi. Kemudian Nabi SAW juga mengutus Dihyah Al-Kalbi ini ke negara Romawi. Nabi ini menulis surat, nulis surat kepada Raja Romawi. Ketika itu kerajaan yang besar. Maka yang membawa surat ini datang ke Romawi. Ketika itu Romawi Timur, andaknya sudah di Syam. Romawi terbagi dua, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Timur itu sudah ada di negeri Syam. Maka diutus untuk menyampaikan surat Nabi ini adalah orang yang paling ganteng, orang yang paling bungas. Sehingga ketika Dihyah itu masuk ke kerajaan Romawi itu, maka semua mata, baik laki-laki ataupun perempuan, memandang kepada dia. Orang bungas ya kalau. Nah di sini Nabi itu bisa menyesuaikan. Bila inya nang diutus nih ke negara mana, jangannya ke negara Afrika, mungkin lain sahabat ini nang disuruh, yalah. Orang-orangnya nang hirang-hirang misalnya kan kada perlu sahabat nang bungas, tapi karena yang dikirim ini kemana, mengirim ini kemana, ke kerajaan Romawi, orang-orang bungas, orang-orang yang orang-orang ibaratnya tuh kayak orang-orang Barat, orang hidung mancung, nang tinggi, kemudian orang bungas-bungas. Cuman diutus Nabi orang yang lebih bungas daripada mereka. Maka mereka semua takjub melihat kegantengan yaitu Dihyah Al-Kalbi tadi. Disinilah penyesuaian. Kada mau nang bahjat, kada perlu nang nilaian manusia, kada baik kopiah tahilang buan, tapi tahilang buan ni gamis ni sunnah Nabi ya lo. Tapi kadang-kadang memakainya, kadang-kadang 3 hari dah kada betapas misalnya baju dipakai. Sehingga
orang jadinya benci jadinya melihatnya. Kalau kita hendak memakai sunnah baginda Rasulullah SAW, ataupun misalnya siwak, siwak siwak ini barakat nukar di Makkah dahulu tahun berapa? 2010. Wah, ini 2000 berapa deh? 2023 deh. Berapa tahun deh? 13 tahun. Orang jadinya melihat si dia memakai siwaknya berulat sudah, jijik jadinya. Maka disesuaikan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita adalah bersih secara zahir dan batin. Jangan sampai manusia berdosa gara-gara kita. Kenapa? Orang menggibah kita, orang menyambangi kita oleh kelakuan kita. Artinya kelakuan kita ini membuat orang berdosa. Orang jadinya menyambangi kita, menggibah kita gara-gara kelakuan kita. Maka disesuaikan. Nabi seperti itu, menyesuaikan. Bila yang dikirim dari ke mana? Ke kerajaan Romawi, maka yang dikirim adalah Dihyah Al-Kalbi ini. Mahal istisyadnya di sini adalah malaikat tadi, malaikat Jibril itu sidin biasa datang menjumpai Nabi dengan surah, dengan gambaran Dihyah Al-Kalbi tadi. Sya'nuhum ta'at. Mereka itu malaikat selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Kita baca ayatnya tadi dalam waktu sembahyang Isya, la ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata. Wa yaf'aluna ma yumarun. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Ada yang diperintah sujud mulai diciptakan, sujud sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan rukuk sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan mengawal angin, mau tugasnya. Ada yang diperintahkan menanyai orang di kubur, itu mau tugasnya. Kalau bisa yang lain. Dalam tafsir dikatakan tidaklah air hujan itu jatuh ke permukaan bumi setetes air hujan kecuali dikawal oleh seorang malaikat. Malam tadi kita mulai berbiri hujan sampai oleh kita kada hujan. Ya kalau kita rancak mulai sini nak kehujanan kayak tadi hari ini tadi sampai ke Pasar Ahad kada hujan. Kadang-kadang sampai ke Rantau Warau Sungai Tileri hujan, Rantau Warau ada hujan. Ya lah. Ada kanang pawangnya di Rantau Warau ini menghalangi. Beda, itu kaum malaikat tadi. Dengan perintah Allah, yudabbirul amra minas samai. Allah yang mengatur semuanya tadi, mengatur turunnya hujan, di mana yang turun, tapi dikawal oleh malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maskanuhum, di mana malaikat itu berada? As-samawatu ghaliban, kebanyakan mereka di langit. Wa minhum may yaskurul ardh, dan dari mereka juga ada yang ditugaskan oleh Allah bagana di mana? Di bumi. Di antaranya ada yang bagana di bumi, kebanyakan di langit. Tetapi apabila ada majelis taklim yang di langit tadi disuruh turun untuk hadir ke permukaan bumi. Orang yang beribadah malam Lailatul Qadar, orang yang tahajud, malaikat turunan masuk ke dalam rumah. Di rumah kita dibacakan Al-Quran, di rumah kita dibacakan hadis-hadis Rasulullah. Kita duduk dengan anak kita, dengan bini kita, baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, maka malaikat akan masuk ke rumah kita. Jin-jin dan hantu-hantu dedemit yang ada di rumah itu akan keluaran. Jadi rumah kita tuh jadinya tenang jadinya. Itu fadilahnya menghidupkan taklim di mana? Di rumah kita, atau baca Quran di rumah kita. Itu malaikat yang datangan. Itu malaikat dari langit disuruh turun ke bumi. Seperti itu malaikat. Wala yakulun, mereka tidak makan, wala yashrabun, tidak minum, wala yanamun, tidak telah tidur, wala yatanakahun, dan tidak juga nikah. Kalau ada malaikat perkawinannya beda, iyalah kada kawin. Karena memang mereka sudah kita pelajari kemarin bahwasanya tidak diberikan hawa nafsu.
Wala yatawaladun, dan mereka tidak juga beranak, kada beranak. Wala tuktab a'maluhum li'annahum kuttab, dan tidak dicatat amal-amal mereka walaupun mereka itu sujud, bertasbih, ada yang meruku sampai hari kiamat, kada dicatat sebagai amal pahala, kada. Nah, kada dicatat. Wala yuhasabun, kada dihisab juga. Nah, kenapa dihisab mereka kada berdosa. Wala tuzaru a'maluhum, tidak ditimbang amal mereka nanti di hari kiamat. La sayyi'ata lahum li'annahum la sayyi'ata lahum, karena mereka sama sekali tidak melakukan dosa. Tetapi wa yuhsyaruna ma'al jinni wal ins, mereka akan dibangkitkan, digiring juga di hari kiamat bersama jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam, dan mereka malaikat itu memberikan syafaat kepada ahli maksiat dari kalangan anak Adam. Orang beriman, orang Islam, tapi yang maksiat waktu di dunia. Nah, di antaranya mereka itu dapat syafaat dari malaikat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad, dapat syafaat dari keluarga, dapat syafaat daripada ulama, dapat syafaat daripada guru, dapat syafaat daripada murid, dapat syafaat juga daripada malaikat. Nah, malaikat bisa memberikan syafaat juga. Wa yarahumul mu'minun fil jannah, dan mereka akan bisa dilihat oleh orang-orang beriman di surga nanti. Mudah-mudahan kita berada masuk surga bakawan lawan malaikat, amin. Wa yamutuna bin nafkhatil ula, dan malaikat itu akan matian semuanya dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ini sangkakala 2 kali meniup. Ditiup sangkakala yang pertama, maka matian seluruh malaikat. Jin matian, manusia matian. Alam ini akan hancur. Kemudian malaikat malaikat matian juga. Illa, kecuali ada beberapa malaikat yang dikecualikan oleh Allah, kada mati dengan tiupan sangkakala pertama itu. Siapa malaikatnya? Malaikat-malaikat yang besar, hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Wah, ini nang memikul arsy itu 4 orang malaikat. Nah, kenal malaikatnya. Arsy itu kenal daripada kursi, kenal daripada langit. Langit aja benar benar. Nah, arsy itu lebih besar daripada langit, lagi daripada tujuh langit dipikul oleh 4 orang malaikat. Karena bila sudah terjadi hari kiamat, Allah tambahi lagi 4 orang malaikat. Yauma idzin samaniyah, di dalam surah Al-Haqqah, qad yahmilu arsya rabbika, dan ketika itu membawa arsy Tuhan engkau. Yauma idzin samaniyah, pada hari itu 8 orang malaikat. Wah, ini 4 orang malaikatnya. Nah, 4 ini kada mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Wa ru'asaul arba'ah, dan juga 4 pemimpin malaikat itu tidak juga mati ketika ditiup sangkakala yang pertama. Siapa? 4 orang malaikat yang besar. Pertama siapa? Jibril. Ternyata dulu. Yang kedua, Israel. Israel tukang cabut nyawa orang. Kada mungkin sih dia mati dulu. Iya loh. Siapa lagi yang cabut? Kemudian siapa lagi? Israfil, tukang tiup. Mulai tukang tiup mati dulu. Iyalah, kada jadi kiamat jadinya. Kemudian yang keempat siapa? Mikail. Nah, nang lainnya matian berarti. Nah, imbah ditiup oleh malaikat Israfil meniup tiupan pertama, maka matian berarti. Karena ada lagi yang hidup di permukaan bumi kecuali nang berapa tadi? 4 tambah 4 8 orang malaikat. Hanya dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil? Israel yang dipanggil oleh Allah. Soalnya Israel akan mencabut. Ya Allah, man baqiya. Wahai Israel, siapa lagi yang tersisa? Ujar Israel, ada lagi malaikat pemikul arsy. Kemudian malaikat Jibril, Mikail, kawan nurun berarti. Nah, ujar Allah, fal yamut hamalatul arsy.
cabut nyawa malaikat pemikul arsy. Perintah Allah dicabutlah oleh Israel, maka mati malaikat pemikul arsy. Kemudian man baqiya, siapa lagi yang tersisa oleh Allah? Berempat lagi ujar malaikat Israel, termasuk ulun di antara berempat tadi. Ujar Allah, fal yamut Mikail, cabut nyawa Mikail. Mikail benar-benar, maka dicabut oleh Israel nyawa Mikail. Man baqiya, ya Allah, baqiya Jibril wa Israfil wal Fakir wa Abdul Fakir. Ya Allah, yang tersisa Jibril, kemudian Israfil, dan hamba Engkau yang lemah, yang dhaif ini. Ujar Allah, fal yamut Israfil, cabut nyawa Israfil. Nah, malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun mati, meninggal juga. Artinya dicabut oleh Israel. Mati sudah malaikat Israfil. Siapa yang tersisa? Baqiya Jibril. Jibril ketuanya, iyalah ketua malaikat semuanya. Tapi ujar Allah, fal yamut Jibril. Jibril pun harus meninggal dunia, harus mati saat ini. Maka malaikat Israel mencabut nyawa Jibril. Nah, karena tahu ketua ayalah, karena tahu pemimpin naik, karena perintah Allah, maka tinggal berdua lagi, Allah dan malaikat Israel. Nah, ujar Allah, man baqiya, siapa lagi yang tersisa wahai Israel? Makanya baqiya anta wa abdukal fakir. Baqita anta wa abdukal fakir. Ya Allah, semua telah hancur, semua telah musnah, semua telah mati, kecuali Engkau dan hambamu yang lemah, yang dhaif. Ketika itu Israel dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar. Ujar Allah, faltamut anta fa innama anta khalqun min khalqi. Ujar Allah, hendaklah engkau mati juga wahai Israel, karena engkau adalah satu makhluk ciptaan daripada ciptaanku. Maka seketika itu malaikat Israel tersungkur mati. Allah akan memanggil ketika itu, man baqiya. Memanggil di dalam surah Al-Ghafir, Allah panggil, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ketika semuanya setelah mati, manusia telah musnah, raja-raja yang berkuasa telah mati, telah musnah. Mana Fir'aun yang dulu mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku memiliki sebuah kerajaan, membunuh perempuan, membunuh anak-anak yang baru lahir. Dengan sebab kekuasaan, dia halalkan. Yang penting dia berkuasa, maka dia halalkan segala cara. Orang yang ingin berkuasa menghalalkan segala cara, maka dia akan dibangkitkan nanti bersama Fir'aun. Karena pemikirannya pemikiran Fir'aun. Orang seperti ini akan ada, ujar guru kita, sampai hari kiamat. Nah, mana Namrud? Mana orang-orang dahulu mengaku kuat di dunia? Malaikat-malaikat pun matian berkata, Allah memanggil, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Maka tidak ada yang menjawab, karena matian mereka. Allah sendiri yang menjawab pertanyaan Allah. Coba buka di dalam surah Al-Ghafir, Allah sendiri berfirman, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini adalah milik Allah, Al-Wahid, yang satu, yang esa, tidak ada duanya. Al-Qahhar, yang maha memaksa, tidak ada seluruh makhluk kecuali dipaksa oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah. Baru hari pembangkitan, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Bangkitkan semuanya, ujar Allah. Maka malaikat nang Israfil dihidupkan oleh Allah, Jibril dihidupkan oleh Allah. Sebelum ditiup sangkakala nang kedua itu dihidupkan pula. Malaikat Israfil dihidupkan lagi oleh Allah, karena siapa yang meniup pula? Ya loh. Maka malaikat Israfil dihidupkan oleh Allah. Tiup ulang, ujar Allah. Jangka jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua adalah 40 tahun. Pada tahu mungkin 40 tahun hitungan akhirat,
bacang balawasan. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Pada masa itu katanya masa damai. Damai kan sebelum anu itu ada ya masa damai sebelum pemilihan lo. Itu damai aja nang asalnya disiksa di kubur kada sampai disiksa di waktu 40 tahun itu masa damai. Baru tiup ujar Allah sangkakala yang kedua setelah 40 tahun ditiup oleh Israfil, maka semua manusia digiring, jin dan manusia, malaikat semuanya digiring kepada mahsyar. Ini adalah kehidupan yang pasti semua kita akan menjalani. Nah, maka ujar sidin fa innahum yamutuna ba'daha, bahwasanya 8 malaikat itu meninggal dunia atau mati bahasanya setelah tiupan sangkakala yang pertama. Seperti yang kita kisahkan tadi. Wa amma qablaha, adapun sebelumnya fala yamutu minhum wa ahadu, tidak ada yang meninggal dunianya, tidak ada yang matinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan taufik kepada kita, tuntun kehidupan kita selalu istiqamah di dalam perintah, dalam keridhaan Allah. Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, dan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, daripada malaikat, daripada orang-orang beriman nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.